Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Heni, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada mata kuliah yaitu keterampilan komunikasi konseling walaupun kita lewat virtual ya. Untuk kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang keterampilan komunikasi konseling umum 1, yaitu yang berkaitan dengan perilaku attending, empati, refleksi, eksplorasi, kemudian menangkap pesan atau paraphrasing, pertanyaan terbuka, opening question, dan pertanyaan tertutup, closed question, dan juga ada dorongan minimal. Nah, sebelum perkuliahan kita pada pagi hari ini dimulai, marilah kita semua berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari ini nanti dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita pahami. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afizah Rotul Azizah, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan makalah yang bertema keterampilan komunikasi konseling. Umum 1 ada perilaku attending, empati, refleksi, eksplorasi, menangkap pesan, pertanyaan terbuka, dan yang terakhir yaitu pertanyaan tertutup. Dari pengertian attending atau teknik penerimaan, di sini attending juga memiliki manfaat. Manfaatnya yaitu mendorong klien agar mau berbicara terbuka dengan bebas dan terbuka. Di sini yang dimaksud dengan bebas dan terbuka itu klien itu dengan sendirinya akan menceritakan permasalahannya. Tetapi yang dimaksud dengan bebas di sini tetap memenuhi kode etik dari proses konseling. Menurut Sofyan S. Willis, dalam melakukan kontak mata terhadap konselor harus tetap alami, artinya itu tidak menatap secara tajam, tetap secara tajam tanpa kedipan. Akan tetapi sesekali mata kita terlihat melihat objek atau melihat klien, sebab jika menatap tatapan kita itu terlalu tajam, itu akan membuat klien itu merasa curiga atau ketakutan, dan dia itu akan sungkan untuk menceritakan permasalahannya.
Yang kedua ada bahasa badan atau masuk kategori nonverbal. Bahasa badan atau body language yang mana sebagian atau seluruh badan digunakan seseorang untuk mengkomunikasikan pesan emosional ke dunia luar. Perilaku nonverbal itu mencakup segala ungkapan yang tak disadari klien dalam bentuk gerak isyarat, gerak tubuh, air muka, nada getaran suara maksudnya, dan tarikan nafas. Perilaku nonverbal adalah bentuk sosial budaya di mana klien hidup dan bertumbuh. Bentuk-bentuk bahasa badan itu ada yang pertama, posisi dan jarak duduk. Jarak duduk antara konselor dan klien akan mempengaruhi suasana atau situasi konseling. Jarak duduk yang terlalu jauh atau terlalu dekat itu akan memberikan kesan kurang akrab antara konselor dan klien. Sebaliknya, kalau jarak duduk yang terlalu dekat dan itu juga akan menjadikan klien maupun konselor merasa terganggu, yang akhirnya dapat menjadikan salah tingkah. Keadaan tersebut juga berdampak kepada menurunnya daya konsentrasi selama proses konseling berlangsung. Posisi duduk antara konselor dan klien harus berhadapan secara sejajar. Jarak duduk yang sebaiknya adalah antara 80 sampai 100 cm dengan tidak memakai pembatas atau meja. Tujuan jarak duduk yang demikian adalah agar konselor dapat dengan mudah menangkap isyarat-isyarat yang ditampilkan oleh klien, baik gerakan-gerakan nonverbal, sehingga konselor dapat memberikan respon secara tepat mulai dari awal konseling sampai dengan berakhirnya konseling. Yang kedua itu ada sikap duduk. Sikap duduk itu sangat mempengaruhi suasana konseling. Sikap duduk konselor selama menghadapi klien, postur tubuh rileks, tanpa loyo, itu akan memberikan kontribusi pada pesan bahwa kita reseptif. Jika sebagian konselor duduk dengan tegang dan tegak lurus, klien mungkin secara sadar maupun secara intuitif merasa kita terlalu sibuk dengan agenda yang sangat padat dan punya banyak urusan yang tak terselesaikan. Selanjutnya, konselor yang duduk dengan seenaknya akan memberikan kesan santai, dan ini akan ditangkap oleh klien bahwa konselor kurang serius dan kurang menerima klien. Sikap duduk yang terlalu tegap juga akan memberikan kesan tertentu kepada klien. Klien akan merasa bahwa dirinya sedang berhadapan dengan orang yang mengendali atau menginterogasinya. Keadaan ini akan membuat klien takut dan ragu-ragu untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami atau pernah dialami. Sikap duduk yang diharapkan itu ketika konselor dan klien saling berhadapan. Bila konselor duduk di sebelah kursi yang mempunyai sandaran, maka konselor hendaknya tidak duduk bersandar, rileks ataupun menghadapi klien dengan posisi yang sedikit miring. Konselor harus duduk dengan sikap yang menunjukkan penerimaan atau keseriusannya untuk membantu klien menyelesaikan permasalahan, sehingga proses konseling tidak dijalani oleh konselor itu dengan suasana santai, melainkan betul-betul merupakan usaha yang penuh ketulusan untuk membantu klien. Sikap duduk konselor bisa berbentuk sedikit condong ke depan dan tidak memegang sesuatu apapun di tangannya.
banyak informasi wajah yang disampaikan melalui mulut dan alis. Ekspresi wajah yang rileks dan ramah yang disertai oleh senyuman di saat yang tepat. Contohnya biasanya mendemonstrasikan ketertarikan. Tetapi selama klien berbicara, ekspresi wajah kita perlu menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang diucapkannya. Sebagaimana contoh, jika klien serius, menangis, atau marah, keterampilan konseling perlu menyesuaikan ekspresi wajahnya untuk menunjukkan bahwa perasaan klien dipahami. Tetapi ini harus dilakukan secara tepat, baik sebagai respon terhadap sifat atau intensitas emosional maupun terhadap bagaimana klien bereaksi. Yang selanjutnya itu ada sikap diam. Sikap diam untuk memberikan kesempatan klien berbicara secara luas, mengatur pikirannya, atau menenangkan diri. Bila klien diam, mungkin konselor ikut diam. Namun lamanya diam itu tergantung pada diamnya konseli. Misalnya, konseli merasa sulit mengungkapkan perasaannya, malu untuk berbicara, antisipasi terhadap konselor karena sikap bermusuhan, bingung, dan mengharapkan saran dan bimbingan dari konselor. Lega sesudah mengungkapkan semua perasaan. Jadi ketika klien itu berdiam diri, itu bisa dikatakan bahwa ia itu malu untuk bercerita, mengungkapkan perasaan, dan canggung menceritakan permasalahan kepada orang yang belum terlalu ia kenal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Yaitu slide di sini menangkap pesan konseling. Kalau Anda sebagai konselor, apakah Anda bisa langsung menangkap atau menebak kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh konseling? Tentu saja tidak. Setiap konseling pasti punya kebutuhan, permasalahan, keluhan. Setuju ya? Betul sekali. Tetapi ironisnya tidak semua konselor mengetahui kebutuhan konsultan atau konseling. Terkadang ada seorang konselor yang menunjukkan prestasinya menguasai berbagai macam teknik konseling, tetapi itu semua tidak ada gunanya bila konselor tidak tahu apa sebenarnya permasalahan konseling. Semua itu tidak bagus. Akibatnya akan menjadi fatal di tahap-tahap berikutnya. Ingat guys, konseling adalah sebuah proses. Proses tersebut banyak tahapan-tahapan yang harus urut. Apabila kita menangkap pesan, kita harus jeli, kita harus mengamati, kita harus teliti. Semua akan terasa rumit bila diawali yang salah. Maka kita harus bisa menyesuaikan tahap-tahap. Apabila seorang konseli langsung mau menyampaikan masalahnya, kalian harus bertanya dengan bagus. Karena tidak semua konseli mau menyampaikan masalahnya. Untuk itu, kalian apabila ingin tahu masalah konseli, maka bertanyalah dengan yang tepat. Karena itu akan membantu Anda untuk tahu semua masalah konseling. Semua masalah, keluhan, dan kebutuhan. Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini ada pertanyaan terbuka. Kenapa pertanyaan terbuka? Setelah itu baru pertanyaan tertutup. Karena tahapan di sini harus urut untuk mengumpulkan lebih banyak apa yang kamu butuhkan, masalah-masalah apa yang dialami oleh konseling. Sebelum saya meneruskan, sini saya akan menyampaikan bahwasanya Confucius pernah mengatakan, orang yang bertanya kelihatan bodoh untuk sesaat, tapi orang yang tidak bertanya akan bodoh untuk seumur hidup. Pesan di sini mengingatkan kita, orang Indonesia maupun seluruh orang di dunia. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memungkinkan orang menjawab dengan jawaban yang secara terbuka dan terdiri dari banyak kata. Di sini memusatkan bahwasanya seorang konseli yang aktif. Agar supaya apa? Agar supaya seorang konselor dapat menerima informasi-informasi yang lebih banyak. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang terbuka atau bisa disebut open question? Contohnya adalah apa yang terjadi bila Anda ditinggal keluarga? Boleh diceritakan? Maka si konseli
biasanya menceritakan dengan panjang dan lebar. Bagaimana Anda bisa memilih konsekuensi ini? Bisa dijelaskan. Nah, maka si konseli akan menjawab dengan jawaban yang banyak dan panjang. Apa pendapatmu tentang berita hari ini? Nah, biasanya seperti itu. Apa pekerjaanmu seharian kemarin? Apa saja? Boleh diceritakan? Seperti itu. Semua permasalahan, kebutuhan akan kita ketahui bila kita bertanya dengan tepat. Memulai dengan pertanyaan terbuka. Ingat, ada 5W plus 1H. What, where, who, why, when, dan who. Atau bisa disebut adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Maka pertanyaan terbuka sangat penting di sini. Selanjutnya adalah close question atau pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah di sini saya akan menjelaskan. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang biasa dijawab dengan jawaban yang pendek, singkat, padat. Iya, biasanya ya atau tidak. Biasanya dijawab dengan satu kata atau dua kata. Contohnya adalah, siapa yang Anda pilih antara ini dan ini? Nah, adakah yang ingin kau beli? Nah, apakah merek mobil yang Anda punya? Gitu. Sudahkah Anda menikah? Nah, oh sudah, atau oh belum. Jadi seperti itu. Close question, yaitu pertanyaan tertutup, adalah pertanyaan untuk mengarahkan orang atau konseli untuk yang kita mau mengarahkan kemana. Nah, kita menggunakan pertanyaan seperti ini. Sebagai konselor harus bisa dengan teknik bertanya dengan begini. Konselor akan lebih efektif apabila menggunakan cara-cara seperti ini. Ingat, pertanyaan terbuka dulu, setelah itu pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ditandai dengan kah. Contohnya, apakah kamu mau belajar? Jawabannya pasti ya atau tidak. Tetapi kalau tidak ada kah, apa pendapat Anda tentang ini, bla 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 bla, maka si konseli akan menjawab dengan panjang dan lebar. Apabila selanjutnya bisa kita tanyakan, boleh kamu ceritakan, boleh kamu jelaskan, itu akan menjadi pertanyaan terbuka. Tetapi kalau pertanyaan tertutup bisa ditandai dengan kah, apakah, adakah, sudahkah. Jadi seperti itu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan kalian bisa paham. Apabila kurang paham ya bisa mengulang video saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap yang saya tuturkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.